두 번째 게임에 오신 여러분을 야, 이게 어떻게 삼각형이야? 야. 이 양반 때문에 우리 다 죽게 생겼네. 이건 거기서 죽은 이 정립되었습니다. 여러분 여기 좀 보세요. 영웅놀이는 재밌어 너. Berlatar 2 tahun sejak serial Squid Game pertama, pemenang game di serial tersebut yang bernama Gi-hun, diperlihatkan dia justru bertekad untuk menggunakan semua uang hadiahnya untuk menghentikan permainan Squid Game itu, di mana dia masih berusaha keras mencari info. Apapun yang bisa dia jadikan petunjuk mengenai permainan selanjutnya, dia juga menyewa seorang detektif swasta untuk membantunya mencari sosok si perekrut, karena dia yakin kalau permainan itu masih berlanjut dan mereka pasti sedang mencari peserta seperti yang dia alami dulu. 아침 6시부터 시작이니까 Sampai di sini, Gi-hun juga masih berpikiran kalau frontman dan orang-orangnya pasti tidak tinggal diam, sehingga dia juga memutuskan untuk membeli sebuah hotel untuk tempat persembunyian, sekaligus membangun benteng pertahanan di sana. Di sisi lain diperlihatkan Junho si detektif, yang sebelumnya di season 1 ditembak oleh frontman alias kakaknya sendiri. Dia ternyata masih selamat di mana. Sekarang dia telah dipindah tugas sebagai polantas. 미착용 범칙금 2만 원입니다. 기한에 납부하셔. Ternyata dia diselamatkan oleh seorang nelayan setelah terombang-ambing di lautan. Dan diperlihatkan sampai saat ini pun, dia masih bertekad untuk mencari pulau tempat permainan Squid Game diadakan dan menyisir satu persatu pulau-pulau kecil yang ada di sana dengan bantuan nelayan yang saat itu menyelamatkannya. 제가 다시 추리해봤어요. Lalu alasan dia tak melaporkan hal itu kepada atasannya adalah karena HP-nya yang berisi banyak sekali bukti-bukti yang telah dia kumpulkan hanyut begitu saja saat dia sedang terombang-ambing di laut. Sehingga sekarang dia tidak memiliki bukti apapun untuk melaporkan apa yang telah dilihatnya. Kembali ke Gi-hun. Di sini dia sempat mempekerjakan banyak sekali staf untuk melakukan pencarian dengan menyebar ke seluruh stasiun yang ada di kota demi mencari si perekrut. Namun bahkan setelah berbulan-bulan mencari hasilnya tetap nihil, sehingga orang-orang itu sempat putus asa dan mulai berpikir kalau jangan-jangan Gi-hun selama ini hanya berkhayal. Sampai kemudian 2 orang di antara mereka yang biar gampang kita panggil saja Suro dan kakaknya, mereka akhirnya melihat sendiri target yang benar-benar sedang bermain dakji di jam-jam terakhir sebelum stasiun tutup. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung melaporkan hal itu ke Gi-hun dan memintanya segera menyusul sementara mereka berdua akan membuntuti si perekrut tersebut, di mana mereka justru ditunjukkan hal yang aneh ketika perekrut itu mempermainkan para gelandangan dengan menyuruh mereka memilih antara lotre dan roti. 오케이 빨리 와. Sayangnya tidak lama, berselang kedua detektif swasta tadi justru ketahuan dan meskipun 2 lawan 1, mereka berdua tetap tidak bisa mengatasi si perekrut tersebut dan justru mereka yang diculik. Begitu tersadar, mereka sudah dalam kondisi terikat dan dipaksa untuk bermain suit Jepang. Jika mereka masih ingin tetap hidup, aturannya sederhana. Siapapun yang kalah dalam setiap ronde akan ditembak menggunakan pistol yang hanya akan diisi 1 peluru secara random. 그럼 제가 신호를 드리겠습니다. Tentu saja hal itu pun membuat mereka sangat ketakutan dan sialnya. Karena setelah beberapa ronde tidak ada yang kena tembak, si perekrut kemudian membalik aturannya dan mengisi 5 dari 6 slot peluru. Sehingga sudah bisa dipastikan siapapun yang kalah di ronde itu pasti akan tereliminasi. 얘기 좀 하시겠습니까? Sementara itu, Gi-hun yang berusaha secepat mungkin untuk sampai ke lokasi dia justru dihentikan oleh polantas yang tidak lain adalah Junho karena terlalu kebut-kebutan di jalan. Namun saat itu Junho tidak langsung berhadapan dengan Gi-hun.
Sehingga begitu rekannya memberikan identitas Gi-hun kepadanya, dia langsung mengenalinya dan teringat dengan kejadian beberapa tahun silam. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas balik ke markas untuk mencari info lebih lanjut mengenai keberadaan Gi-hun. 저희 형 찾아야 합니다. 법인에서 렌트한 거로 나오는데요. 거기 주소 좀 부탁합니다. 햇빛 캐피탈이라고 되어 있는. Lalu berdasarkan info dari plat nomor mobil yang dipakai Gi-hun, Junho akhirnya mengetahui alamat kantor detektif swasta yang disewa untuk membantunya. Dan dengan sedikit usaha dan doa Junho pun berhasil menyusup ke dalam kantor itu dan mendapatkan berkas yang berisi informasi alamat hotel tempat Gi-hun bersembunyi. Kembali ke Gi-hun, setelah berusaha secepat mungkin pergi ke lokasi yang diberikan sebelumnya, dia tetap tidak berhasil datang tepat waktu dan akhirnya kehilangan jejak di mana dia kemudian memutuskan untuk kembali ke hotel. Namun begitu, sampai di sana dia justru dikejutkan dengan kemunculan si perekrut yang ternyata diam-diam sudah menunggunya di dalam hotel tersebut. Setelah bertemu dengan orang yang selama ini dia cari, Gi-hun pun langsung to the point dan menanyakan lokasi keberadaan atasannya di mana. Dia berkata kalau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadanya, namun si perekrut itu justru menantangnya dalam permainan roulette, sama seperti yang dia lakukan kepada Suro dan kakaknya sebelumnya. Jika Gi-hun benar-benar ingin pergi menemui frontman, maka dia harus mempertaruhkan nyawanya di permainan tersebut. Jika berhasil, maka dia dipersilakan mengambil undangan yang ada di saku perekrut itu. Tanpa ragu, Gi-hun pun meladeni tantangan perekrut tersebut dan mulai menarik pelatuk pistol itu secara bergantian hingga mereka sama-sama berhasil melewati giliran keempat dengan aman. Dan artinya tinggal tersisa 2 slot, di mana salah satunya pasti berisi peluru. Saat akan melakukan gilirannya, Gi-hun sempat ragu, karena bisa saja dia mengarahkan pistol yang ada di tangannya ke arah perekrut itu dan menembaknya 2 kali untuk langsung menghabisinya. Namun setelah melewati permainan hidup dan mati, diperlihatkan Gi-hun yang sekarang terlihat sangat teguh, di mana dia memilih untuk tidak melakukan hal itu demi menunjukkan integritasnya, dan semesta pun seolah mendukung keputusannya. Karena begitu dia menarik pelatuknya, pistol itu tidak meledak, sehingga artinya dia berhasil memenangkan permainan tersebut. Tidak berselang lama, Junho yang sudah mendapatkan alamat persembunyian Gi-hun diperlihatkan juga muncul di tempat itu dan menyisir satu persatu kamar, di mana dia justru menemukan Suro yang disekap oleh si perekrut sebelumnya. Dari orang itu, dia kemudian mengetahui lokasi kamar Gi-hun dan langsung bergegas menuju ke sana. Tanpa mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, Junho pun langsung menodong Gi-hun dan berniat untuk menahannya atas tuduhan pembunuhan. Untungnya Suro yang sebelumnya dibebaskan olehnya datang dan justru langsung memukul Junho hingga dia tidak sadarkan diri di sini. Suro lalu menceritakan bagaimana dia sampai tertangkap hingga akhirnya kakaknya juga harus mengorbankan diri untuk membiarkannya tetap hidup, sehingga kini dia justru berniat untuk membantu Gi-hun membalaskan dendamnya. Lalu setelah berhasil diamankan, Junho berusaha memberitahu Gi-hun kalau sebelumnya dia telah menyelinap dan menyamar menjadi salah satu minion di dalam permainan di mana Gi-hun berpartisipasi untuk mencari tahu tentang keberadaan kakaknya. Namun di sini Junho masih belum memberitahu Gi-hun kalau kakaknya sebenarnya adalah frontman dari game tersebut. Dia hanya berkata kalau mereka punya tujuan yang sama dan berniat membantu Gi-hun untuk mencari frontman dan menghentikan permainan itu. 내가 그놈들 찾는 걸 도와줄게. Kebetulan karena Gi-hun sadar kalau dia tidak akan bisa melakukan semuanya itu sendiri, dia lalu memutuskan untuk menerima tawaran mereka berdua dan memberitahukan rencananya di mana dia sudah membeli banyak senjata dari pasar gelap, yang artinya dia sudah benar-benar siap untuk berperang dan tinggal merekrut orang-orang yang bisa mereka jadikan sebagai prajurit. 그쪽으로는 쓸만한 사람들을 압니다. Dari sana Gi-hun juga pergi menemui agen penyelundup Korea Utara yang dulu membantu Icha dan adiknya melarikan diri dari sana. Di mana kali ini dia memintanya untuk menyelundupkan ibunya. Icha, dia juga memberikan alamat adiknya Icha yang sekarang tinggal bersama dengan ibunya Sangwo.
Kalau Gi-hun tidak bisa lagi dihubungi saat nanti dia sudah berhasil menyelundupkan ibunya. Hal itu dilakukan Gi-hun tidak lain adalah untuk menepati janjinya kepada Icha untuk menjaga adiknya. Tidak berselang lama setelah Gi-hun pulang, kemudian muncul seorang perempuan bernama Noul yang juga datang menemui penyelundup itu untuk mencari keberadaan anaknya yang dulu ditinggal saat dia kabur dari Korea Utara. Namun tidak seperti Gi-hun, penyelundup itu mengaku kalau dia tidak bisa memastikan keberadaan anaknya karena setelah bertahun-tahun mencari dia sama sekali tidak mendapatkan info apapun. Dan walaupun dengan berat hati, dia terpaksa meminta Noul untuk mulai mengikhlaskan anaknya. Lalu setelah pergi meninggalkan tempat itu, diperlihatkan Noul yang kemudian dihampiri oleh orang misterius yang memberinya sebuah kartu nama undangan permainan, di mana alih-alih direkrut menjadi peserta, seperti orang-orang yang bermain dakji sebelum menerima undangan Noul, di sini ternyata mendapat tawaran berpartisipasi untuk menjadi seorang minion atau orang-orang yang nantinya menjaga jalannya pertandingan. 확인되었습니다. 픽업 장소를 알려드리겠습니다. Kembali ke Gi-hun, sebelum memulai aksinya, pertama-tama dia menanam GPS di salah satu giginya, dengan tujuan agar Junho bisa melacak lokasinya. Tidak hanya itu, Suro juga telah merekrut beberapa pasukan mantan tentara yang udah nganggur, yang nantinya akan membantu mereka untuk menghentikan frontman. Setelah semuanya siap, mereka kemudian pergi ke sebuah tempat klub malam sesuai kartu undangan yang sebelumnya. Gi-hun ambil dari saku si perekrut, dan tanpa buang waktu dia bersama Suro, kemudian masuk untuk menyisir tempat itu, dan mencari keberadaan frontman, sementara Junho dan yang lainnya diminta untuk melihat keadaan dari luar. Tapi tidak berselang lama, Junho memutuskan untuk menyusul Gi-hun dan Suro setelah melihat dua minion masuk ke klub tersebut di mana. Sesampainya di dalam, dia hanya menemukan Suro yang sudah dalam kondisi pingsan dan menyadari kalau Gi-hun telah keluar dari tempat itu. Saat itulah Junho lalu menghubungi pasukan yang berjaga di luar untuk bersiap di mana ternyata Gi-hun sendiri kini sedang bersama salah satu minion dan diperlihatkan masuk ke dalam mobil limosin milik frontman. Di dalam mobil itu Gi-hun akhirnya ngobrol bersama frontman, meskipun hanya via telepon, di mana frontman menegaskan kalau keputusan Gi-hun untuk kembali adalah sebuah kesalahan besar, karena seharusnya Gi-hun bisa pergi bersenang-senang dengan uang yang sebelumnya dia dapatkan. Saat itulah Gi-hun mengatakan kalau dia bertekad akan menghentikan frontman dan permainannya sebelum menimbulkan lebih banyak korban lagi. Sementara itu, Junho dan para pasukan Gi-hun lainnya yang sedang mengikuti mobil limosin. Dari belakang mereka, tiba-tiba mendapat serangan kejutan dari beberapa sniper yang telah mengintai mereka dari atas gedung. Begitu juga dengan mobil Junho yang mengalami nasib yang sama, sehingga mereka kehilangan jejak. Gi-hun sadar kalau sekarang bukanlah waktu yang pas untuk melawan frontman. Gi-hun lalu kembali memutar otak, sampai akhirnya memutuskan untuk kembali berpartisipasi dalam permainan Squid Game. Berikutnya, di mana dia sengaja melakukan hal itu untuk mengetahui lokasi permainan, karena sebelumnya dia telah memasang GPS di giginya. Dengan begitu, Junho dan yang lainnya bisa dengan mudah melacak keberadaannya. 456번. Singkat cerita, setelah Gi-hun terbangun dari tidurnya dan kembali berkumpul dengan ratusan pemain yang sudah siap untuk mengikuti permainan tersebut, di mana dia kembali mendapat nomor persis seperti yang sebelumnya, yaitu 456. Tidak berselang lama, para minion akhirnya muncul untuk menyambut kedatangan mereka dan mulai menjelaskan mengenai game yang akan mereka mainkan dengan total 6 permainan dalam 6 hari, di mana setiap pemain yang berhasil menyelesaikan sampai akhir maka akan mendapatkan hadiah uang tunai yang jumlahnya tidak main-main. Sama seperti di game sebelumnya, para pemain yang mengikuti game ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, ada yang korban kripto, korban judol, dan lainnya, di mana mereka memiliki permasalahan yang sama, yaitu kondisi finansial yang berantakan, dan tidak jauh dari yang namanya hutang piutang.
Mereka berharap dengan mengikuti dan memenangkan permainan tersebut bisa menyelesaikan masalah mereka. Karena seperti yang diketahui, ketika seseorang sedang dalam kondisi kepepet dan pikiran hancur apapun, pasti akan dilakukan. Tanpa mereka ketahui permainan ini akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. 저입니다. 첫 게임에서 탈락한 가지고 이곳을 떠나실 수 있습니다. Setelah semua menandatangani surat perjanjian dan siap menerima konsekuensi yang akan mereka terima para peserta, kemudian dibawa ke arena untuk memulai permainan pertama. Saat itulah, Gi-hun sempat syok ketika bertemu dengan sahabatnya dulu. Kalau kalian ingat, di season 1 saat mereka masih aktif menjadi pemain judi pacuan kuda yang kita panggil saja Ilham. Tidak ingin sahabatnya mati konyol di sana, dia pun menyuruh Ilham untuk selalu berada di belakangnya apapun yang terjadi. 내 뒤에 꼭 붙어 있어야 돼. Sementara itu, di luar diperlihatkan Junho bersama rekan-rekannya yang masih membuntuti Gi-hun dengan bermodalkan GPS yang sebelumnya telah dipasang di giginya, di mana mereka mulai menerbangkan drone untuk melihat kondisi sekitar. Namun, betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau GPS tersebut telah dipindahkan ke orang lain yang sedang mancing dan diletakkan di dalam kotak umpan, yang artinya Gi-hun benar-benar terperangkap dalam permainan tersebut untuk yang kedua kalinya. Karena tidak membawa bekal logistik apapun untuk melanjutkan pencarian. Mereka pun terpaksa harus kembali dan membuat rencana dari awal lagi. Kembali ke Gi-hun dan para peserta lainnya di sini. Mereka akhirnya sampai di lapangan untuk memulai babak pertama, yaitu lampu merah lampu hijau dengan aturan yang masih seperti sebelumnya, di mana mereka diminta untuk bergerak maju ke sisi lain lapangan selama lampu hijau dan berhenti mematung ketika lampu merah. Sebelum permainan itu dimulai, Gi-hun sebagai seseorang yang sudah berpengalaman dalam memainkan game tersebut, lalu berusaha mati-matian untuk memberikan instruksi kalau mainan itu tidak sesimpel yang mereka bayangkan, di mana Gi-hun langsung maju di barisan paling depan dan meminta mereka untuk tetap tenang, tapi juga sebisa mungkin tidak menyepelekan permainan itu, karena siapapun yang melanggar aturan orang itu akan dieksekusi di tempat. 제 말을 믿으셔야 합니다. 그럼 시작합니다. Awalnya mereka menganggap kalau Gi-hun hanyalah pemuda halu. Namun situasi menjadi berubah ketika seorang pemain langsung dieksekusi setelah ketahuan bergerak hanya karena seekor lebah hinggap di lehernya. Di mana kejadian itu pun membuat keadaan menjadi kacau dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Untungnya sebagian besar peserta masih selamat setelah mengikuti saran dari Gi-hun yang menyuruh mereka untuk tetap tenang. Sampai di sini tidak ada satupun dari mereka yang berani kembali bergerak, bahkan saat lampu hijau sekalipun, di mana Gi-hun kembali maju dan menyuruh mereka untuk mulai bergerak secara berbaris di belakang yang lain sebelum mereka kehabisan waktu, sehingga gerakan mereka menjadi sangat efisien. Tapi meskipun dengan langkah gerakan hati-hati dan penuh perhitungan tidak bisa dipungkiri, masih ada beberapa peserta yang tewas karena takut, di mana diperlihatkan Noel yang sebelumnya direkrut menjadi minion, ternyata ditugaskan menjadi eksekutor dalam permainan itu. Singkat cerita, setelah babak pertama selesai, mereka lalu dibawa menuju ke aula, disusul kedatangan para minion yang memberikan selamat kepada peserta sekaligus mengumumkan hasil permainan pertama, di mana dari jumlah awal peserta sebelumnya, yang tercatat sebanyak 456 berkat instruksi dari Gi-hun, hanya sekitar 91 orang yang tereliminasi dan menyisakan 365 pemain. Satu perbedaan dari peraturan sebelumnya di sini. Mereka dipersilakan menyudahi permainan di mana, kalau sebelumnya hadiah akan dibagikan kepada ahli waris para peserta yang tereliminasi sekarang, mereka akan membagi rata uang yang terkumpul saat ini dengan mas masing-masing setara 10 kali UMR, yang artinya mereka dibebaskan untuk memilih dan tidak ada paksaan sama sekali. 첫 게임에서 93만 1,500원입니다. Tapi tentu saja angka segitu masih jauh dari kata cukup untuk melunasi hutang-hutang sebagian besar peserta di sana. Di mana kondisi tersebut otomatis membuat mereka terbagi menjadi dua kubu.
Sebagian peserta memilih untuk mundur karena takut gagal dan mati konyol. Sementara kubu lainnya tetap lanjut karena benar-benar membutuhkan uang untuk membayar hutang. Apalagi setelah mengetahui kalau hadiahnya akan bertambah menjadi 45 miliar won atau setara dengan 500 miliar jika bersedia bermain sampai akhir. 그렇습니다. 속행을 원하시면 동그라미. Untuk mengetahui mau lanjut atau tidak mereka melakukan voting di mana Gi-hun yang memulai pertama memilih untuk menolak lanjut karena sudah tahu endingnya. Seperti apa? Bahkan dia mengaku pernah menyelesaikan semua permainan itu dan berusaha menyadarkan orang-orang agar menyudahi permainan tersebut sekarang juga. Tapi, bagi beberapa orang yang mengetahui kalau Gi-hun adalah pemenang permainan sebelumnya, justru membuat mereka lebih pede untuk menyelesaikan semua permainan itu dan membuat suara seimbang. Hingga akhirnya peserta nomor 1 diperlihatkan menggunakan hak suaranya dengan memilih untuk lanjut di mana. Itu artinya mereka yang tidak setuju, mau tidak mau tetap harus melanjutkan permainan. Namun yang menarik adalah setelah kematian kakek Ho yang menjadi nomor 1 di season sebelumnya, orang nomor 1 yang sekarang digantikan oleh frontman sendiri atau kakaknya Junho yang menyamar menjadi peserta sementara Gi-hun tidak menyadari hal itu. Ketika mereka semua sedang beristirahat, makan peserta nomor 1 kemudian mendatangi Gi-hun dan minta tutor di mana dia berperan seolah-olah sebagai peserta pemula. Dia berpura-pura menanyakan mengenai permainan selanjutnya, di mana 3 tahun lalu menurut Gi-hun babak kedua adalah menganu permen dalgona yang telah dibentuk sedemikian rupa. Dia juga berniat untuk memberitahu semua peserta agar memilih dalgona berbentuk segitiga, karena itu adalah bentuk yang paling mudah dibanding bentuk lainnya. 아니 우산을 뽑은 놈들이 있어요? Pada waktu yang bersamaan, ada salah satu pemain bernama Dae-ho yang nimbrung obrolan mereka dan mengaku kalau dia adalah seorang mantan marinir dan berhubung Ilham juga merupakan seorang lulusan angkatan laut. Mereka pun jadi langsung akrab di mana Dae-ho bersedia mengikuti setiap arahan dari Gi-hun asalkan bisa memenangkan permainan tersebut. Di tengah obrolan itu tiba-tiba terjadi keributan ketika salah seorang peserta bernama Thanos yang menghajar peserta lain dengan nomor 333, di mana keributan itu dipicu karena orang itu telah menipu Thanos dengan modus analisis koin kripto, yang padahal semua itu hanyalah investasi bodong. Bahkan akibat perbuatannya itu Thanos mengaku kalau dia mengalami kerugian mencapai 500 juta. Saat itulah peserta 1 yang tidak lain adalah frontman dengan sangat elegan. Dia langsung memberi pelajaran kepada Thanos dan rekannya, di mana mereka dibuat babak belur tanpa kesulitan sedikit pun. Melihat dari gerakannya bertarung bisa disimpulkan kalau satu ini bukanlah om-om konvensional pada umumnya, dan masalahnya sampai di sini pun belum diketahui. Seperti apa latar belakangnya, yang jelas dia adalah seseorang yang sangat terlatih dalam urusan pergelutan. 저 친구 뭐지? Di sisi lain, sampai di sini pun agenda para minion untuk menggelapkan organ dari para korban yang tereliminasi untuk diperjualbelikan masih tetap berlangsung, di mana ternyata pengawas permainan yang menggantikan posisi frontman juga ikut andil di dalamnya. Di sini meskipun terlihat lemah, ternyata Noel telah mengetahui itu semua di mana. Dia sengaja merusak organ-organ yang akan dijual agar orang-orang itu menghentikan apa yang mereka lakukan. Sampai akhirnya dia dipanggil oleh si pengawas dan diperlihatkan mereka seolah-olah telah saling mengenal lama, di mana dalam percakapan itu sedikit menjelaskan kalau Noel dulunya merupakan tentara dari Korea Utara yang sangat hebat. Namun sekarang si pengawas hanya meminta agar Noel tidak mengganggu bisnisnya. 더 이상 제시할 게 없으시면 이만 돌아가겠습니다. Dan akhirnya part 1 berakhir. Lanjut part 2 cek link video di deskripsi atau komen ya.